Halo teman-teman, selamat datang di kelas asinkronus teori ekonomi mikro 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal latihan 10 untuk nomor 2 ya. Diberikan bahwa satu perusahaan memiliki dua pabrik dengan biaya masing-masing. Pabriknya adalah C1 itu adalah 10 Q1 dan kuadrat gitu ya, dan pabrik 2 adalah 20 Q2 kuadrat gitu ya. And then kurva permintaannya adalah tidak lain P sama dengan 700 min 5 Q, dan output totalnya adalah Q besar sama dengan Q1 plus Q2 gitu ya. Nah dari sini bisa kita dapatkan kurvanya seperti apa gitu ya. Jadi kita bisa gambarkan kurvanya dulu di sebelah sini. Yang ini kita akan menggambar kurvanya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah kira-kira untuk soal tipe seperti ini sebetulnya levelnya sangat mudah ya. Jadi kalian bisa challenge diri Anda dengan membuat kurva atau yang lain ya. Nah kita punya seperti ini gitu ya. Nah kita bisa gambarkan Q-nya ya. Q, kemudian ada P misalnya seperti ini, dan kemudian kita punya kurva permintaan adalah 700 min 5 Q gitu ya. Berarti kita akan punya seperti ini tadi penggambarannya ya. Kalau saya bikin skemnya P T, berarti di sini pada saat P-nya 0 dan sekarang pada saat P-nya 0. Oke. Nah, pada saat P-nya 0 gitu ya. Berarti pada saat P-nya 0 kita punya demand gitu ya. Itu adalah P sama dengan 700 min 5 Q gitu ya. Berarti pada saat P-nya 0 maka Q-nya itu sendiri adalah 700 dibagi 5 gitu ya. Jadi 700 dibagi 5 itu sendiri adalah 20 kali 7 adalah 140 ya. Jadi kita punya Q-nya adalah 140, sementara P-nya kalau misalnya Q-nya 0 adalah 700 P. Jadi kita punya nilai 700 di nilai paling 7 dan 140 di sini katakan. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa akan hubungkan kedua garis ini seperti ini ya. Kita punya demand tadi misalnya begitu. Nah kemudian kita bisa gambarkan untuk MC-nya ya. MC1 kira-kira berapa ya, MC2 nya itu berapa ya. Nah perlu Anda ingat bahwa ini demand, kemudian bisa kita gambarkan MR nya ya teman-teman sekalian. Nah karena tadi sifat MR adalah setengahnya, maka MR-nya adalah tidak lain setengahnya dari sini. Berarti kita punya 140, berarti setengahnya adalah 70 seperti ini. Oke. Ya, setengahnya adalah 70. Nah, sekarang kita punya C1-nya adalah 10 Q kuadrat gitu ya. Q1 kuadrat, saya tulis ulang. 10 Q1 kuadrat gitu ya. Berarti Anda bisa dapatkan marginal cost-nya. Marginal cost-nya itu adalah tidak lain turunannya ini. Anda tentukan dulu. Berarti C1 MC1-nya adalah 20 Q1 ya. Kemudian untuk apa namanya MC kedua gitu ya. Berarti C2 itu adalah 20 Q2 kuadrat gitu ya. Berarti kita dapat MC2-nya adalah 40 Q2 ya. Q2, jadi Q2 dan sekarang Q1. Nah, oke. Kita tentukan marginal cost-nya berapa masing-masing, baru kita gambarkan marginal cost-nya gitu ya. Nah, marginal cost ini boleh kita gambarkan misalnya seperti ini untuk yang MC. Jadi kalau teman-teman bisa nyatakan di sini semakin besar koefisien maka semakin curam dia gitu ya. Jadi ingat matek 1, ingat matek 1. Ya. Kalau misalnya kita punya Y sama dengan AX katakan begitu. Nah ini
koefisien yang ada di depan ini katakan dan juga Y, misalnya fungsi yang kedua adalah Bx gitu ya, ketika A nya lebih besar daripada B gitu ya, katakan seperti itu, maka posisi ini adalah lebih curam gitu ya. Berarti ini lebih curam dan ini mungkin curam aja gitu ya, misalnya begitu. Nah ini tingkat kemiringannya, atau lebih curam boleh kita ganti dengan lebih miring. Nah ini berarti miring gitu ya. Lebih curam atau lebih miring gitu ya. Jadi ada dua jenis ya. Oke, jadi boleh saya gambar ada dua MC gitu ya. Berarti MC1 ini adalah MC2. Nah kita nggak tahu perpotongannya berapa, oleh karena itu kita harus tahu yang MC totalnya gitu ya. Nah berarti step kedua adalah kita tentukan marginal cost totalnya ya. Jadi bukan marginal total cost, tapi marginal cost untuk keseluruhan ya. Artinya biaya marginal keseluruhan. Oke, jadi biaya marginal keseluruhan itu artinya MC1 dan MC2. Nah, tetapi tidak bisa dijumlahkan begitu saja. Kita harus menggunakan aturan Q, itu adalah Q1 ditambah Q2. Oleh karena itu kita harus tentukan MC1 sama dengan, asumsikan kita punya Q gitu ya. Q1 berarti kita punya Q itu adalah kita ganti ini, berarti kita modifikasi, berarti Q-nya tetap di sini, 20-nya pindah luas, berarti kita punya MC per 20 sama dengan Q1. Sementara yang ini berarti MC per 40 sama dengan Q2 ya. Nah dari sini kita bisa dapatkan Q1 dan Q2-nya berapa. Oke. Nah MC-nya kita asumsikan MC1 dan MC2 ini pangsanya, kemudian kita samakan karena MC total gitu ya. Jadi kita ganti MC1 menjadi MC dan MC2 menjadi MC. Oke, nah sekarang kita masukkan Q1 nya adalah MC per 20, berarti MC per 20 ditambah MC per 40 gitu ya. Oke, nah kalau sudah barulah kita hitung penjumlahannya, berarti Q sama dengan kita hitung 40, berarti 40 bagi 20 itu adalah 2, berarti 2 MC ditambah MC gitu ya. Berarti akan ketemu Q sama dengan 3 MC per 40 ya. Tidak lain adalah boleh jadi adalah pindah luas ke sana, berarti 40 per 3 Q sama dengan MC seperti ini gitu ya. Oke, nah berarti sekarang kita punya Q yang berikutnya adalah 40 per 3 ya. Oke, nah berarti ada di mana posisi MC berikutnya? Kita coba gambarkan ulang gitu ya. Untuk yang posisi MC berikutnya ada di mana kira-kira teman-teman gitu ya. Nah karena MC2 ini yang lebih curam, yang lebih curam tadi berarti ini 40 ya, 40 dan ini adalah 20, berarti di sini MC2 harusnya, dan ini adalah MC1 ini. Nah MC2 MC1 oke ya. Saya salah tulis ya tadi karena kecuramannya lebih besar yang ini ya. Jadi kalau saya boleh tulis perbandingan di sini kan MC1-nya adalah 20 Q1 dan MC2-nya adalah 40 Q2 ya. Berarti artinya siapa yang lebih dulu menjadi pihak yang lebih curam adalah ini. Berarti ini yang lebih curam dan ini adalah curam aja kan gitu ya. Nah sekarang kita punya MC total adalah 40 per 3 Q besar. Nah berarti ada di mana posisi itu gitu kan teman-teman. Nah karena 40 per 3 kalau 40 per 2 aja jadinya 20, berarti 40 per 3 berarti lebih rendah lagi ya berarti ya. Nah berarti kita boleh gambarkan MC3 nya di sini, MC yang ketiga atau MC totalnya gitu ya. Nah MC totalnya ada di sini. Nah sehingga kita bisa menomenklaturkan ini MCT atau MC saja ya. Oke. Nah sekarang berarti untuk mendapatkan optimum produknya berarti kita tentukan di MR gitu ya. MR sama dengan MCT tentunya itu. Tapi asumsi pertama, kemudian asumsi yang kedua adalah MR sama dengan MC1 sama dengan MC2 gitu ya. Oke. Jadi itu yang perlu kita pahami dulu teman-teman. Nah,
sekarang kita tentukan berapakah Q yang menyebabkan dia optimal gitu ya. Nah, setelah saya gambarkan seperti ini, selanjutnya kita bisa nyatakan di sebelah sini ya. Jadi kita tadi punya MC totalnya adalah MC total itu adalah 40/3 Q gitu ya. Sementara demandnya gitu ya, demandnya adalah 700 min 5 Q gitu ya teman-teman ya. Berarti demandnya itu adalah 700 V sama dengan 700 min 5 Q gitu ya. Berarti kita punya total revenue-nya berapa? Kita bisa bikin untuk yang B ya. Berarti total revenue-nya ya, berarti kita bikin total revenue-nya adalah P kali Q ya, PM dikali Q ya. Berarti total revenue-nya adalah PM-nya adalah 700 min 5 Q gitu ya, dikalikan dengan Q, maka TR-nya adalah sama dengan 700 min 5 Q kuadrat gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa hitung MRMC-nya, berarti MR-nya adalah DTR per DQ besar ya, berarti 700 min 5 Q kuadrat. Ini sorry ada Q-nya tadi ya, karena dikalikan ini saya lupa. Nah, kemudian kita dapatkan nilai MR-nya adalah turunan daripada 700 min 5 Q kuadrat dan 700 min 10 Q ya. Nah, setelah itu barulah kita tentukan MRMC-nya berapa. Berarti MR sama dengan MC total gitu ya. Asumsinya seperti itu. Nah, kita dapatkan MR-nya adalah tadi itu 700 min 10 Q sama dengan 40/3 Q. Nah, kita bisa pindahkan angka 3 ini ke ruas kanan, berarti menjadi 2100 kan gitu ya. Min 30 Q sama dengan 40 Q ya. Oke, nah setelah itu barulah kita bisa modifikasi lagi 2100 sama dengan 40 Q ditambah 30 Q, maka 2100 sama dengan 70 Q, maka coret-coret 3, maka Q-nya adalah sama dengan 30 ya. Jadi Q-nya ketemu 30 dan MC-nya adalah ketemu berapa MC totalnya. Nah, kita tentukan MC totalnya adalah tidak lain itu adalah 40/3 dikali 30, berarti kita akan dapatkan nilai nilai MC-nya, MC totalnya adalah coret-coret 400 gitu ya. Nah, setelah itu kita dapat MC totalnya 400 teman-teman. Nah, berikutnya berapa lagi gitu ya setelah itu ya. Saya akan lari ke atas bentar saja. Nah, di sebelah mana ya? Sebelah sini ya. Nah, ini sini aja, sorry, di sini ya teman-teman ya. Di sini. Oke. Saya akan kembali ke sini. Nah, kita punya MC total gitu ya. MC totalnya adalah 400. Berarti kita bisa mengestimasikan MC1 ya, adalah tadi MC1-nya adalah berapa tadi? 10 Q. Sorry, MC1-nya adalah 20 Q. 20 Q 1 ya. Berarti kita gantikan 400 ke sini, berarti 400 sama dengan 20 Q1 gitu ya. Coret-coret berarti Q1-nya adalah 20. Oke. Berarti Q1-nya ketemu 20 ya, teman-teman. Kemudian berapa MC2-nya? Berarti MC2-nya itu adalah 40 Q1. Oke. 40 Q1 tadi ya dari situ. Berarti 400 sama dengan 40 Q1. Coret Q1 sama dengan 1. Oke ya, kalau kita jumlahkan valid ya. Q besarnya adalah 30 penjumlahannya. Berarti artinya besar Q1 dan Q2 sorry ya. Ini kok Q1 lagi. Nah, ya, Q2-nya adalah 10 dan Q1-nya adalah 20 ya. Nah, sekarang berapa P-nya? P-nya berapa? Berarti P-nya adalah Q besar. Berarti P-nya berapa? P-nya berarti adalah 700 min 5 Q ya. Berarti P-nya adalah substitusi Q besar tadi. Berarti 700 dikurangi 5 kali 30 itu berarti P-nya sama dengan 7
700 dikurangi 150 ya. Berarti kita punya P itu adalah sebesar 550 ya. Berarti P-nya adalah 550. Oke. Jadi yang menyebabkan dia laba maksimum adalah sebesar P-nya 550. Berarti P-nya di sini teman-teman. Ini. Berarti kita tarik ke sini ya. Nah, di sini berarti 550 and then gitu ya. Ininya adalah nilai di sini adalah 30 dan yang di sini adalah 20 dan yang di sini adalah 10. Alit ya. Jadi urut-urutannya seperti itu. Oke. Jadi tolong benar-benar diamati. Nah, sekarang apa hubungannya dengan MC ya? Nah, MC-nya tadi ketemu di sini angka berapa? 400 ya. MCT-nya 400. Nah, ini adalah besar markup-nya. Oke. Besar markup-nya. Oke, jadi markup-nya sudah bisa kita dapatkan dari sini ya untuk menjawab soal yang hitunglah kekuatan pasarnya. Oke. Nah, sekarang saya menghitung kekuatan pasarnya di sebelah sini. Jadi ini harganya yang menyebabkan dia maksimum. Terus kemudian berapa Q-nya tadi? Q-nya berarti jawabannya adalah untuk soal yang B ini jawabannya berarti Q besarnya adalah 30, Q satunya adalah 20, Q2-nya adalah 10 dan kemudian ya P-nya itu adalah 550 ya. Nah, sekarang langkah berikutnya yang C teman-teman, kita akan coba hitung apa kekuatan pasarnya itu berapa. Oke. Kita coba pakai papan yang ini juga sama ya. Berarti sekarang kita punya C itu adalah kekuatan pasar adalah L sama dengan P min MC per P gitu ya. Oke. Jadi sekarang kita punya L learner index sama dengan sekian. Nah, kita hitung berarti di sini adalah 550 dikurangi 400 dibagi dengan 550. Oke. Anda hitung menggunakan kalkulator, saya juga akan menggunakan kalkulator. Berarti saya punya 550 dikurangi 400 dibagi dengan 550. Oke ya. 0,21. Oke. Berarti L-nya adalah 0,27, sorry. 27. Nah, 27 mengulang berarti tutup saya tulis 27 aja. Nah, artinya kekuatan pasarnya tidak terlalu tinggi, artinya tidak terlalu memiliki kekuatan monopoli, ya. Kekuatannya mendekati persaingan sempurna, ya, teman-teman. Nah, oke. Nah, ini. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang D. Asumsikan sekarang biaya tenaga kerja meningkat untuk pabrik 1 ya. Untuk pabrik 1. Oke, maka apa yang harus dilakukan oleh produsen kemudian? Oke, kita cek sekarang pabrik 1 kenaikan biaya. Artinya semakin curam semakin mahal, teman-teman. Artinya semakin curam semakin mahal. Nah, kenaikan biaya akan menambah tingkat kecuraman sehingga akan makin lebih curam. Nah, sekarang bayangkan MC1-nya seperti ini. Ada kenaikan biaya produksi, misalnya tenaga kerja biayanya naik. Nah, ini dia akan semakin curam ya. Boleh jadi dia akan menggeser ke sini, ya kan? Mendekati MC2. Nah, ini MC1 yang baru ya. Jadi kita akan punya MC1 yang baru. Demikian pula dengan si MCT yang baru. Nah, kita akan punya MCT yang baru, mungkin boleh jadi akan semakin ke sini gitu ya. Artinya kita akan punya MCT-nya akan semakin ke kiri. Artinya semakin mahal MC maka akan semakin menggeser ke kiri gitu ya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Maka outputnya bukan lagi di 30, bila jadi akan berkurang sebesar ini. Sehingga pada saat monopoli itu kemudian menghadapi kenaikan biaya, maka output yang harus dia produksi ya, dan yang dijual juga harus dikurangi gitu ya, teman-teman ya. Oke, jadi implikasinya seperti itu. Nah, mungkin itu teman-teman untuk topik bahasan kali ini. Kalian bisa mempelajari topik ini dengan cermat sehingga nanti ketika ada soal-soal tipe-tipe seperti ini Anda bisa menjawabnya. Sekian, kita lanjutkan video selanjutnya. Terima kasih.